Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Maya Anggraini dengan NPM 227555142. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan pada akuntansi sektor publik atau instansi pemerintah. 3 prinsip akuntansi instansi daerah. Yaitu yang pertama, penerimaan uang disetor ke bendahara umum daerah. Pengeluaran bisa melalui mekanisme LS atau pembayaran langsung. Yang ketiga, pengeluaran bisa melalui mekanisme UP atau uang persediaan. Selanjutnya yaitu istilah-istilah yang terdapat pada akuntansi casing. Pertama ialah UP atau uang persediaan, adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA atau kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang bendahara pengeluaran dan uang persediaan ini digunakan untuk pengeluaran, pembelian di SKPD atau pengeluaran yang relatif kecil. Lalu selanjutnya GU. GU atau ganti uang adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai jika di kas kecil tidak ada. Lalu selanjutnya yaitu TU atau tambah uang. Ialah ketika ada kebutuhan yang mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Selanjutnya yaitu pembayaran LS atau mekanisme LS, ialah pembayaran langsung ke bendahara umum daerah. Lalu pembayaran UP atau uang persediaan ialah pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang SKPD. Untuk mendapatkan hal-hal di atas, SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Terdapat beberapa jenis surat permintaan pembayaran, yaitu yang pertama surat permintaan pembayaran uang persediaan, lalu yang kedua surat permintaan pembayaran ganti uang, yang ketiga surat permintaan pembayaran tambah uang, dan yang terakhir yaitu surat permintaan pembayaran langsung. Untuk SPPLS ini terdapat dua, yaitu surat permintaan pembayaran langsung untuk gaji dan tunjangan, dan surat permintaan pembayaran langsung untuk barang dan jasa. Selanjutnya yaitu akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi belanja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja diklasifikasikan menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan belanja bantuan sosial. Untuk belanja modal antara lain yaitu perbaikan jalan, kendaraan, irigasi, dan sebagainya. Lalu belanja tak terduga ialah seperti bencana alam, banjir, longsor, dan lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Pencatatan belanja barang dan jasa. Pencatatan belanja menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran, yaitu sebagai berikut, yaitu belanja pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Penyajian belanja ialah belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Selanjutnya yaitu akuntansi beban. Beban terdapat pada laporan operasional, di mana belanja menggunakan cash basis, sedangkan beban menggunakan accrual basis. Definisi beban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi atau timbulnya kewajiban.
Klasifikasi beban. Beban terdapat 4, yaitu yang pertama beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jaksa, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penyajian beban, beban dilaporkan dalam laporan operasional. Selanjutnya yaitu pencatatan beban. Mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran ganti uang atau tambah uang di SKPD, yaitu dengan jurnalnya beban pada kas di bendahara pengeluaran. Lalu kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran langsung di SKPD dengan jurnal beban pada rekening PPKD. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan antara lain yaitu persediaan alat tulis kantor, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, dan lain-lain. Pencatatan persediaan. Jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme uang persediaan yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya contoh transaksi. Dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyer Jaya sebesar 500 juta dengan mekanisme langsung yaitu pada pembukaan SKPD. Jurnal laporan realisasi anggaran ialah dengan jurnal belanja pegawai pada perubahan saldo anggaran lebih 500 juta. Untuk jurnal LO, beban pegawai pada rekening PPKD senilai 500 juta rupiah. Untuk pembukuan PPKD yaitu pada jurnal LO yaitu RK SKPD pada kas di daerah senilai 500 juta. Lalu contoh transaksi selanjutnya dibeli transaksi kantor senilai 85 juta. Mekanisme uang persediaan dan ganti uang. Untuk mekanisme uang persediaan ialah dengan pembukuan di SKPD saat pengeluaran kas yaitu jurnal laporan realisasi anggaran yaitu belanja barang pada perubahan saldo anggaran lebih senilai 85 juta rupiah. Untuk jurnal LO yaitu beban barang pada kas di bendahara penerimaan senilai 85 juta rupiah. Sedangkan pembukuan SKPD saat pengakuan SPJ untuk memperoleh ganti uang jurnal LO kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD senilai 85 juta. Untuk pembukuan di PPKD yaitu jurnal LO rekening SKPD pada kas di kas daerah senilai 85 juta rupiah. Contoh transaksi yang terakhir ialah pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Penyesuaiannya yaitu jurnal LO yaitu persediaan pada beban persediaan senilai 4 juta. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta. Maka penyesuaiannya itu jurnal LO, beban persediaan pada persediaan senilai 2 juta. Sekian presentasi video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.